Seringkali orang berkata, daripada pusing karena diembargo Amerika, Indonesia sebaiknya membuat pesawat tempur sendiri. Sejumlah pihak ini yakin bahwa hal itu bisa dilakukan dengan sumber daya manusia dan pengalaman yang dimiliki Indonesia. Apakah benar demikian? Tidak semudah itu. Ada pendapat yang mengatakan membangun pesawat itu mudah. Ibarat batu bata diberi mesin maka dia bisa terbang. Tetapi bagaimana membuat jet tempur dengan kemampuan untuk benar-benar bertarung? Ini yang sangat-sangat sulit. Jet tempur membutuhkan banyak komponen teknologi tinggi yang membuatnya juga sangat-sangat rumit. Mari sejenak melihat keputusan Amerika beberapa tahun lalu untuk memblokir 5 teknologi kunci pembangunan jet tempur KFX oleh Korea Selatan. Ini meneguhkan betapa tidak mudah, bahkan hampir tidak mungkin membangun pesawat tempur secara mandiri. Seperti diketahui, Amerika memblokir 5 teknologi ke Korea Selatan, yakni radar AISA, IRST, pot penargetan optik, dan radio jammer. Korea Selatan dipaksa untuk mencari sumber lain atau membangunnya sendiri. Sebenarnya 5 teknologi itu hanya sebagian dari sekitar 25 teknologi yang diminta Korea ke Amerika. Sejumlah teknologi seperti mesin tetap diperbolehkan. Korea Selatan memutuskan untuk membangun jet tempur sendiri juga diawali dengan menggandeng Lockheed Martin yang menghasilkan FA-50. Meski pesawat itu dibangun di Korea, sesungguhnya hampir semua teknologi yang ada di pesawat tersebut milik Amerika Serikat. Terlalu tergantung pada Amerika Serikat memang menjadi kelemahan utama bagi banyak negara untuk membangun pesawat tempur. Menggunakan teknologi Amerika berarti bahwa Washington memiliki hak veto terhadap penggunaan dan penjualan pesawat tempur ini. Tetapi ini bukan hanya Amerika Serikat yang menerapkan hal tersebut. Seperti diketahui, Saab Swedia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Inggris menolak rencana penjualan jet tempur Gripen ke Argentina. Inggris bisa melakukan hal ini karena ada teknologi mereka yang dibenamkan di pesawat tersebut. Secara umum, Amerika memang lebih ketat dalam hal transfer teknologi dibandingkan negara lain seperti Prancis, Inggris, Eropa, atau Rusia. Tetapi juga harus diakui, Amerika Serikat umumnya juga menawarkan teknologi yang lebih baik dan penawaran jauh lebih komprehensif dalam hal senjata dan kemitraan strategis. Prancis, Rusia, dan negara lain di Eropa memang menawarkan teknologi yang lebih murah dan transfer lebih mudah dalam rangka bersaing dengan pesawat Amerika Serikat. Tetapi mereka akan menjaga pada batas-batas tertentu. Dassault misalnya sangat alot dalam hal transfer teknologi ke India dalam pembelian jet tempur Rafale. Pilihan lainnya adalah mencoba untuk membangun dan membuat pesawat sendiri sepenuhnya. Tetapi sungguh ini merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan mustahil, setidaknya untuk saat ini. Sangat sedikit negara di bumi ini kecuali Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Cina yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membangun jet tempur dari atas ke bawah. Mengembangkan subsistem independen, terutama mesin dari awal, adalah upaya yang sangat sulit. Bahkan Cina yang dikenal sebagai negara kuat harus tertatih-tatih dan menempuh jalan yang panjang. Cina memulai dengan membuat jet tempur secara lisensi seperti MiG-21 hingga Su-27. Hal ini memberikan dasar bagi Cina memahami bagaimana membuat pesawat serta menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Belum cukup, Cina mempercepat dengan melakukan peniruan bahkan mencuri data dari Amerika dan negara lain. Namun yang perlu disadari, meski mendapatkan data sebanyak apapun tanpa pemahaman dasar tentang teknologi pesawat, mustahil bisa menirunya. Ibaratnya meski diberi pesawat utuh dan membongkarnya sampai baut terakhir, jika tidak punya pemahaman dan infrastruktur, sebuah negara tetap tidak akan bisa membuat pesawat dengan kemampuan yang sama. Intinya, menjiplak teknologi juga butuh kemampuan dan tidak semudah yang dibayangkan.
India juga terjebak pada situasi sangat sulit ketika nekat mengembangkan sendiri Tejas mereka meski dengan sebagian besar teknologi impor. Puluhan tahun pembangunan hingga sekarang tidak juga selesai. Artinya untuk merangkai barang-barang yang sudah ada pun bukan semudah yang dibayangkan. Padahal India telah menempuh jalan yang benar dengan sebelumnya membangun Su-30 di India. Bahkan negara dengan teknologi maju seperti Jepang pun angkat tangan. Negara ini membatalkan niatnya untuk membangun jet tempur generasi terbarunya secara mandiri. Mereka memilih mencari mitra lain yang kemungkinan adalah Lockheed Martin. Padahal kurang apa Jepang? Saat Perang Dunia Kedua, negara ini memiliki kemampuan tinggi dalam membuat pesawat tempur. Setelah perang, Jepang pernah mencoba membangun jet tempur sendiri yang dikenal sebagai F-2. Hasilnya, pesawat yang didasarkan pada F-16 ini sangat-sangat mahal, sementara kemampuannya tidak terlalu jauh berbeda dengan pesawat aslinya. Tidak usah itu, Amerika dan Rusia yang sudah memiliki kemampuan membangun jet tempur pun kerap gagal dan menemui banyak masalah. Banyak pesawat yang lahir di dua negara ini hanya berhenti di prototipe saja. F-35 dan Su-57 juga menjadi contoh jelas, bahkan negara sekelas Amerika dan Rusia harus bekerja keras untuk melahirkan jet tempur dengan kemampuan terbaik. F-35 diliputi dengan banyak masalah dan pembengkakan biaya, sementara Su-57 yang terbang pertama pada 2010 bahkan hingga sekarang belum juga secara resmi masuk layanan. Bagaimana dengan Indonesia? Bergabung dengan Korea Selatan untuk membangun KFX sebenarnya langkah awal untuk menuju kemandirian dalam membangun jet tempur. Sekali lagi, ini baru langkah awal dan masih butuh waktu panjang lagi. Tetapi sayang, Indonesia seperti maju mundur dalam proyek tersebut. Bahkan kabar terakhir, Jakarta ingin keluar dari program di mana negara ini memiliki 20% sahamnya. Jika itu benar-benar terjadi, maka semakin jauh harapan Indonesia untuk bisa membangun jet tempur secara mandiri. Jangan percaya jika sebuah negara membeli jet tempur, apalagi dalam jumlah yang sedikit, akan mendapat transfer teknologi secara penuh. Tidak peduli dari negara manapun, Rusia, Swedia, Amerika, Inggris akan tetap menerapkan pembatasan dalam transfer of teknologi. Setiap pembelian memang pasti ada transfer teknologi. Salah satunya adalah dalam perawatan sehari-hari jet tempur. Tetapi lebih dari itu akan sangat ketat. Menjadi koproduksi sebuah pesawat juga tidak gampang. Pada 2017 misalnya, Eurofighter Typhoon berjanji akan melakukan transfer teknologi dan perakitan pesawat jika pemerintah Indonesia akhirnya memilih jet tempur tersebut. Tetapi yang ditawarkan hanyalah memproduksi tangki bahan bakar konformal. Pembelian dalam jumlah besar memungkinkan sebuah negara ikut memproduksi bagian penting dari sebuah jet tempur. India misalnya ikut memproduksi beberapa bagian Su-30 yang dirangkai di negara tersebut. Tetapi New Delhi berkali-kali mengeluh karena tetap tidak mendapatkan teknologi kunci pesawat. Padahal India membeli sekitar 270 Su-30. Jumlah akan sangat menentukan seberapa besar transfer teknologi dan produksi bisa dilakukan di sebuah negara pembeli. Jepang misalnya bisa memproduksi F-15 di negaranya karena membeli lebih dari 200 pesawat. Sementara Saab Swedia juga mengizinkan Brasil untuk memproduksi Gripen di negaranya setelah membeli lebih dari 80 unit pesawat tersebut. Merakit pesawat di dalam negeri juga tidak akan mudah dan murah, terlebih jumlahnya sedikit. Sebagai gambaran, perusahaan kedirgantaraan Jepang Shinmeiwa pada 2017 mengkonfirmasi pihaknya siap untuk mendistribusikan pekerjaan pembangunan pesawat US-2 dengan perusahaan lokal di Indonesia jika dia dipilih untuk memenuhi persyaratan pembelian pesawat amfibi oleh Indonesia. Masayuki Tanaka dari divisi ekspor Shinmeiwa memastikan bahwa perusahaan tersebut siap untuk memberikan proses transfer teknologi sesuai dengan kebijakan akuisisi pertahanan Jakarta. Namun dia mencatat bahwa ini akan
akan sangat tergantung pada pemerintah Jepang yang memimpin kesepakatan potensial tersebut. Kementerian Pertahanan Indonesia saat itu dilaporkan mempertimbangkan kontrak awal untuk 3 pesawat amfibi US-2. Namun Shin Maewa menyebut akan sulit melakukan perakitan akhir di Indonesia. Meskipun ada beberapa pilihan untuk mendistribusikan kerja platform ini, Tanaka mengatakan secara logistik sangat menantang dan mahal untuk mengangkut komponen pesawat terbang utama yang akan dirakit di Indonesia. Hal itu menurutnya bisa berakhir dengan biaya yang sangat mahal yang harus ditanggung pembeli. Akan lebih masuk akal pesawat yang akan dikirim sudah dirakit dengan konfigurasi akhir dilakukan di negara pelanggan. Namun sampai saat ini kabar pembelian US-2 dari Jepang juga tidak jelas nasibnya. Kembali ke India, Su-30 yang diproduksi di negara ini juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang diproduksi negara asalnya. Kementerian Pertahanan India pada Januari 2019 mengakui Hindustan Aeronautic Limited atau HAL saat ini memproduksi Su-30 MKI dengan biaya sekitar 62 juta dolar Amerika atau sekitar 895 miliar rupiah per pesawat. Ini berarti sekitar 22 juta dolar Amerika atau sekitar 317 miliar rupiah lebih mahal dibandingkan jet Su-30 yang dipasok oleh Rusia. Memang salah satu yang menjadikan pesawat lebih mahal karena modifikasi yang dilakukan. Tetapi biaya pengangkutan komponen dari Rusia ke India serta pembangunan fasilitas baru di India akan mempengaruhi harga pesawat yang diproduksi. Selain itu, India juga harus membayar lisensi ke pihak Rusia. Kasus yang sama kemungkinan terjadi pada F-15 yang dibangun di Jepang. Indonesia bisa mengambil jalur seperti pengadaan kapal selam kelas Changbogu dari Korea Selatan. Dari 3 kapal selam yang dibeli, yang pertama dibangun sepenuhnya di Korea Selatan, yang kedua dibangun di Korea Selatan dengan melibatkan ahli Indonesia, dan yang ketiga dirakit di Indonesia. Tetapi ini membutuhkan infrastruktur yang mahal dan juga biaya yang lebih tinggi. Hampir bisa dipastikan kelas Changbogu ketiga Indonesia lebih mahal dibandingkan kapal pertama. Tetapi jika kita mau secara jujur melihat kondisi saat ini, Indonesia sepertinya belum menentukan dan menemukan jalur yang paling tepat untuk bisa membangun jet tempur secara mandiri. Program KFX tidak jelas sementara mengharapkan transfer teknologi secara penuh dari pembelian jet tempur hampir tidak mungkin. Bukan saja karena jumlah pembelian yang sedikit atau bahkan pesawat bekas, tetapi negara pemilik teknologi juga hampir pasti akan menerapkan pembatasan. Kesimpulannya, sangat tidak mudah membangun jet tempur sendiri. Tetapi, apakah berarti kita tidak boleh bermimpi bisa melakukan hal itu? Tentu saja boleh. Tetapi satu hal yang harus diingat, hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin menjadikan mimpi menjadi kenyataan adalah segera bangun dari tidur Anda.